perempuan yang bekerja itu orientasinya materi. Padahal nggak gitu. Nggak gitu. Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel aku, Ari Priyanti. Hai Bunda, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya Bun, agar selalu strong untuk anak-anak dan terus berkarya. Bunda, hari ini aku mau bahas akar dari segala drama di kehidupan working mom. Apalagi kalau bukan keputusan wanita untuk tetap bekerja meskipun telah menjadi istri dan telah menjadi ibu. Aku melihat banyak banget stigma masyarakat bahwa perempuan yang bekerja itu orientasinya materi, padahal nggak gitu. Nggak gitu. Jadi wanita bekerja itu banyak sekali orientasinya, manfaatnya juga banyak sekali. Di sini yang aku maksud ibu bekerja adalah tidak semata-mata ibu yang bekerja secara formal 9 to 5 di kantor, tapi ibu-ibu yang juga secara aktif menyalurkan hobinya, bakatnya, seperti misalkan pinter masak kemudian dia membuka catering, pinter jualan kemudian dia buka toko, buka all shop, atau ibu-ibu yang youtuber yang sekarang sedang merilis YouTube-nya, sedang mengembangkan YouTube-nya. Sebentar ya, azan. A few minutes later. Azannya sudah selesai. Oke, jadi konten ini bukan ajang untuk berdebat ibu lebih baik di rumah, ibu lebih baik di kantor. Tidak, bukan gitu. Jadi ibu bekerja adalah ibu yang punya pekerjaan di luar pekerjaan utamanya sebagai ibu, sehingga bisa memberikan nilai tambah untuk dia sendiri. Selain 3 hal, masak, maca, mana. Oke, check this out. Oke, aku akan bilang semua kebutuhan ibu akan terpenuhi dengan ibu bekerja. Kebutuhan tuh gak cuman makan minum doang loh, kebutuhan tuh banyak. Makanya di sini aku akan membagi kebutuhan itu ke dalam 5 kelompok besar berdasarkan teori Maslow. Kurang keren apa coba emak-emak bahas teori Maslow loh ini. Oke, yang pertama adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Makan, minum, baju, rumah. Itu semuanya bisa kita dapatkan ketika kita bekerja. Loh, tapi kan tanggung jawab suami. Iya, tanggung jawab suami. Perempuan gak wajib bekerja kok Bu, tapi bukan berarti gak boleh ya. Dan tenang saja, pemenuhan kebutuhan materi ini gak cuma didapatkan ibu-ibu yang bekerja, bapak-bapak juga. Adik-adik yang belum menikah, baik laki-laki maupun perempuan, pasti dapat pemenuhan kebutuhan ini gitu. Semua yang bekerja mendapatkan pemenuhan atas kebutuhan dasarnya. Tapi makin kesini kebutuhan dasar itu berkembang, nggak cuma makan, minum, baju dan rumah ya. Ini makin kesini kita sebagai perempuan kan perlu skincare. Berapa harga skincarenya Bu? Bapak tahu nggak? Dikasih tahu nggak? Hayo. Terus harga make up. Sekarang make up tuh udah, aku juga kadang nggak masuk akal, satu lipstick tuh harganya sama kayak 2 kg beras. Jadi bapak-bapak harus tahu nih, bayangin harga satu lipstick sama kayak harga 25 kg beras bisa buat makan sebulan. Jadi kebutuhan di sini makin berkembang ya. Dengan ibu bekerja, ibu bisa menghilangkan rasa bersalah untuk beli skincare, untuk beli make up yang harganya kayak 25 kilo beras ini. Jadi bapak bisa memenuhi kebutuhan primer keluarga, kebutuhan asap dapur biar mengepul, dan biasanya ibu akan membeli kebutuhan dasarnya seperti skincare, make up, baju itu dengan penghasilannya sendiri agar tidak ada rasa bersalah, biar saving tabungan keluarga juga semakin banyak. Tapi ya aku berharap semoga semua ibu mendapat suami yang mampu untuk menghidupi, memberikan semua kebutuhan primer sejak makan sampai skincare, make up. Amin. Yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Mungkin kita aman hari ini bisa makan, tapi besok kan belum tentu. Lusa, minggu depan, bulan depan kita belum tentu bisa makan. Itu salah satu contoh dari rasa insecure, rasa tidak aman. Jangan-jangan kita nggak bisa beli rumah nih karena kita LDR dan sama-sama jauhan.
lokasi kerjanya pindah-pindah. Nah itu salah satu insecure juga. Nah terus yang sekarang lagi banyak nih rame, pelakor, tahu kan pelakor? Semoga nyah kau pelakor dari permukaan bumi ini. Oke, jadi kayak ketidakmampuan suami untuk memberikan nafkah keluarga, entah itu karena sakit, entah karena meninggal, entah karena dibawa lari pelakor, atau hanya sekedar melalaikan kewajibannya. Nauzubillah min dalik. Semoga laki-laki kayak gitu semakin diturunkan populasinya dari muka bumi ini. Jadi semua hal yang membuat suami tidak bisa melakukan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada ibu, itu ada resiko itu. Ya mungkin sebagian orang tidak merasa itu sebuah insecure gitu karena dia sudah trust dengan suami dan itu wajib dibangun. Tapi jangan lupa resiko itu selalu ada karena suami itu juga manusia ya, bisa sakit, bisa kecelakaan di jalan gitu. Kalau aku sih suka khawatir, makanya kalau suamiku nggak pulang-pulang aku teleponin. Itu insecure. Ada juga insecure ketika jangan-jangan suami aku nanti kalau sudah selesai pensiun atau bahkan akunya sendiri sebagai ibu kerja ini setelah pensiun kita mau hidup seperti apa, itu juga sebuah insecure. Jadi manusia juga perlu kebutuhan akan rasa aman. Nah dengan ibu bekerja ini, ibu bisa tidak selalu menghilangkan, tapi bisa menurunkan angka insekuritas ini. Jadi ibu bisa memastikan, oh besok dapur kita masih bisa mengepul dengan baik. Oh kita bisa membeli rumah 5 tahun lagi. Oh misalkan kalau suami saya sakit, saya bisa membantu untuk memberikan nafkah kepada keluarga dan membantu merawat suami. Pengobatan juga butuh biaya kan. Dan untuk dana pensiun kita bisa nabung-nabung untuk hari tua kita bersama. Siapa tahu nanti hari tua kepengen pacaran lagi, honeymoon lagi, berdua, nggak ada anak-anak, nggak ada yang ngerecok kan. Bahkan pekerjaan sekarang itu sudah ada yang menawarkan dana pensiun, jaminan hari tua. Jadi pas tua nanti ya semoga lebih baik gitu ya dari orang-orang tua kita sebelumnya. Nah itu beberapa contoh yang rasa aman yang didapatkan ibu dari bekerja. Yang ketiga adalah kehidupan sosial. Dengan ibu bekerja, ibu mendapatkan kehidupan sosial baru daripada di rumah. Bukan berarti di rumah tuh nggak ada kehidupan sosial yang baik. Ya adalah dengan anak. Kehidupan sosial tuh dengan sesama manusia kan, bukan dengan tumbuhan, dengan binatang, dengan sesama manusia. Lah anakmu itu kan manusia, suamimu kan manusia, ya ada kehidupan sosial tuh ada di rumah, tetangga itu kan juga manusia, ada di rumah. Tapi kemudian kalau misalkan kita setiap hari dengan anak-anak gitu, anak-anak tuh masih kecil-kecil kan, tak ajak ngomong, Le, kok harga beras sekarang 25 kilo tuh naik 100.000 ya? Ya anakku nggak jawab, dia akan lari aja mencak-mencak karena dia nggak ngerti. Kadang kita tuh butuh bersosialisasi dengan orang yang sama kayak kita. Dengan apa? Dengan yang sesama ibu gitu. Jadi biar dapat feedback yang nyata gitu, dapat feedback yang kita harapkan gitu. Suami gimana? Ya kalau suaminya tahu harga beras ya nggak apa-apa gitu. Akan terbangun kehidupan sosial yang enak, yang jalan diskusinya. Tapi kan tidak semua suami tahu gitu tentang apa yang menjadi concern seorang ibu. Nah di kantor nih kita bisa ketemu peer kita yang sama-sama perempuan, yang sama-sama ibu bekerja, bisa sharing gitu. Kemudian kita jadi nggak bosen gitu setiap hari bersosialisasi dengan anak-anak yang belum dewasa yang setiap hari manjat-manjat kursi gitu. Kita bisa bersosialisasi dengan manusia dewasa yang normal yang sama-sama tahu harga beras 25 kilo. Nah terus makan siang, kalau di kasus aku ya, aku tuh nggak pernah makan siang itu dalam keadaan bagus, makan pakai sendok garpu, pakai well dress gitu. Ya pakai daster. Kalau anak sudah tidur, belum tentu jam 12 gitu. Kadang satu megangin anak, satu pakai tangan. Ya kalau di kantor aku bisa dengan teman-teman aku makan dengan sendok garpu, dengan well dress, pakai lipstick dan di tempat makan sambil ngobrol, sambil ya bahas topik-topik yang lagi rame gitu. Itu sebuah kehidupan sosial yang membantu ibu untuk me time ya. Jadi kayak gitu buat aku tuh me time itu booster banget abis ketemu teman. Nah itu contoh kehidupan sosial. Nah selanjutnya adalah esteem needs, yaitu kebutuhan akan penghargaan. Ibu-ibu di rumah ini meskipun di rumah
tidak bekerja, ya aku bilang tidak bekerja, itu dia juga ngepel loh. Aku kemarin ngerasain banget WFH tuh ngepel, nyuci baju, masak, cuci piring, meskipun banyak dibantu suami aku ya, itu rasanya berat banget. Sampai aku nggak betah gitu, aku pengen keluar gitu, kepengen makan, tapi kan nggak boleh, semuanya tutup. Jadi mereka tetap bekerja dan seharusnya suami-suami menghargai itu gitu. Tapi aku melihat ada sebagian suami yang tidak melihat ini tuh sebagai bentuk pekerjaan, sehingga seringkali dia tidak menghargai istrinya gitu. Di mata-mata suami kurang ajar kayak gini, istri aku nggak kerja gitu, sehingga nggak ada penghargaan, terima kasih ya Bu sudah cuciin baju aku, nggak ada gitu. Nauzubillah, semoga kita semua dijauhkan dari suami kayak gitu. Nah, penghargaan yang bisa ibu dapat ketika ibu bekerja adalah ya ibu ketika ibu pekerjaan bagus, ibu mencapai KPI ibu, mencapai target ibu bisa mendapatkan promosi, ibu bisa at least kita mendapatkan ucapan terima kasih dari rekan kerja kita karena kita telah mengerjakan sesuatu gitu. Itu salah satu bentuk penghargaan dan itu meaningful banget buat kita gitu. Buat sebagai perempuan tuh meaningful banget ucapan terima kasih, sudah ini, mencapai titik tertentu di umur tertentu, terus kita mencapai milestone yang telah kita bangun. Itu sebuah penghargaan untuk diri sendiri dan semua orang perlu itu gitu. Perempuan, laki-laki, ibu, bapak, punya anak, nggak punya anak, berapapun level umurnya perlu penghargaan. Jadi itu adalah kebutuhan dasar, bisa terpenuhi kalau kerja. Kalau nggak kerja bisa juga kalau suaminya sadar bahwa ibu di rumah juga melakukan pekerjaan dan berterima kasih atas itu. Oke. Yang selanjutnya adalah self actualization. Nah ini nih agak berat karena ya aku mendapatkan aktualisasi diri saat ini gitu. Dengan bekerja aku mendapatkan 4 kebutuhan di atasnya, kemudian aku bisa mengembangkan minat dan bakat aku di kantor aku, kemudian aku menemukan pekerjaan yang selama ini ternyata aku cocoknya pekerjaan yang begini gitu. Pekerjaan yang setiap hari bertemu dengan orang berbeda, tidak di kantor terus gitu. Kayak cocok banget, kayak nemu jodoh gitu loh rasanya. Terus aku bisa berkembang di sana, aku bisa menjadi orang yang lebih baik, kemudian aku bertambah wawasannya. Wawasan itu penting loh Bu. Misalkan aku di rumah lagi bahas sesuatu dengan suami aku, bukan berdebat ya, berdiskusi. Kita bahas sesuatu tuh nggak cuma anak, nggak cuma hari ini makan apa ya, enak nggak masakan aku, nggak. Tapi bahasnya tuh sudah sampai sosial politik, bahasnya sudah sampai level mancanegara. Kalau misalkan sekarang lagi rame COVID, kita bahas COVID gitu. Jadi diskusi dengan suami itu kayak berkembang, kita seperti partner. Aku dapat ilmu baru dari suami aku dan suami aku pun mendapat ilmu baru dari aku gitu. Itu karena apa? Karena aku bisa mengembangkan diri di kantor aku yang sekarang. Kemudian aku bisa menyampaikan ide aku dengan baik, menyampaikan pendapat aku dihargai. Kemudian aku bisa, selain bisa menyampaikan ide, aku juga bisa melaksanakan ide-ide aku, diberikan kesempatan untuk melakukan apa yang ada di pikiran aku. Itu luar biasa sekali gitu ya. Dan ini yang bikin aku tuh, ya ini me time aku, kerja ini adalah me time aku gitu. Itu makanya kalau kelamaan di rumah juga kangen kantor juga. Oke, itu 5 kebutuhan manusia dari Maslow, semua bisa terpenuhi dengan ibu bekerja. Tapi ada juga plus-plus lain di luar dari 5 itu, yaitu ibu bisa menjadi role model bagi anak-anak, bagi anak laki maupun anak perempuan. Buat anak laki-lakinya, ibu bisa memberi contoh bahwa ibu aja yang perempuan tuh bisa seperti ini, kamu pasti bisa lebih baik lagi nak gitu. Kamu laki-laki, kamu adalah imam untuk keluargamu nanti. Nah, untuk anak perempuan, ibu bisa memberi contoh bahwa kita nih perempuan, kita berharga, kita tidak boleh diinjak oleh laki-laki. Kita harus dipersamakan derajatnya dengan laki-laki. Kita sekolah, kita berilmu, dan kita sangat berharga. Itu yang bisa kita tanamkan ke anak perempuan kita. Dan satu lagi, ibu dengan bekerja di kantor
punya kesibukan, bekerja di rumah, all shop, kirim-kirim, kemudian di YouTube sedang mengembangkan YouTube, sering editing video, sering upload, atau yang misalkan masak, catering gitu, kirim-kirim makanan, ya apapun itu keahlian ibu, tingkatkanlah. Dengan gitu ibu akan punya waktu banyak yang digunakan untuk kegiatan yang positif. Biar apa? Biar nggak kecantol gibah alias rasan alias ngomongin orang. Ini banyak banget kejadiannya ya. Sudah masak selesai, udah nganterin anak selesai, kumpul lah sama ibu-ibu, udah ngumpulin dosa bareng-bareng. Tapi yang di kantor ya juga nggak serta-merta ketemu sama ibu-ibu kemudian gibah juga, yaitu namanya gibah pindah tempat. Oke, ini semua sudah selesai celotehan aku tentang mengapa pentingnya seorang wanita itu tetap bekerja meskipun sudah menikah dan sudah menjadi ibu. Tantangannya tentu banyak. Tidak akan berhasil menjadi working mom kalau tidak memanage waktu dengan baik. Entah anaknya tidak terlalu terpantau ya, kurang terlantar. Kalau terlantar sih enggak apa ya, kurang terperhatikan lah, atau pekerjaannya terbengkalai gitu, atau hubungan dengan suaminya renggang. Insya Allah tidak akan seperti itu selama bisa manage waktu dengan baik. Dan soal manage waktu itu setiap ibu pasti bisa menyelesaikan sendiri, pasti tahu yang terbaik untuk anak dan keluarganya, untuk keluarganya. Oke, sekian. Aku udah capek banget pengen minum, biasa emak-emak cerewet. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Kalau kalian ngerasa video aku bermanfaat, subscribe ya dan komen ya. Aku terbuka banget untuk diskusi di komen. Aku nggak akan nutup komen. Kita terbuka secara lebar karena ini adalah hak warga negara untuk berpendapat. Jadi aku nggak akan nutup komen. Tapi tolong jangan hate speech. Kita semua punya pandangan masing-masing. Oke, semoga bermanfaat. Kalau kamu suka, silakan subscribe, like, dan share di sosial media kamu. Dadah. Assalamualaikum.